dan itu menimbulkan rasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to the Kashaf Cells. Di video kali ini kita akan membahas updatean terbaru dari kasus Jong In, di mana CCTV yang berisi bukti kekerasan orang tua angkatnya Jong In telah dirilis. So guys, prepare your little gray cells, persiapkan sel-sel kelabu kalian karena kita akan membahas updatean terbaru dari kasus Jong In. Tapi di video kali ini aku gak bakalan sendiri. Aku akan mengajak seorang yang paling berharga di hidup aku, yaitu Umi aku sendiri, untuk sama-sama melihat tayangan CCTV dari Jong In dan bagaimana reaksinya sebagai seorang ibu melihat kekejaman terhadap seorang bayi. Oke, langsung saja kita panggilkan Umi Kasya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita melihat bersama-sama tayangan CCTV dari Jong In. 1, 2, 3. Nah, itu ibu angkatnya. Ya Ya Allah. Dia tidak dorong nih. Dia biarkan begitu, saya udah punya ini kereta bayinya. Kita lihat. Nabrak. Ya Allah, sakit hatinya. Nabrak itu. Ya ampun tangannya. Dia pegang betul-betul kuat keretanya begitu. Itu tangannya di apa tuh? Tangannya kayak dia megang. Kayak dia Takut. middle finger, something like that. Ya Allah, ini dia dorong tuh. Dorong keretanya kasar sampai. Perhatikan guys. Itu kakinya terpental gitu kan. Kejamnya. Ya Allah. Gimana? Berat pemirsa ya. Ketika beberapa minggu terakhir melihat berita itu tidak terlalu seberat ini gitu, karena belum melihat CCTV yang ditayangkan tadi, tahu bagaimana detailnya. Tapi ketika tadi melihat tayangan itu, coba kalian bayangkan anak sekecil itu memegang, nggak usah jauh lah, kita lihat aja dari cara dia memegang kereta. Memegang kereta itu, coba bayangkan bagaimana rasa yang ada di dalam hati dan pikiran seorang anak kecil itu. Rasa takut yang mungkin hampir sama besar ya dibanding dengan rasa sakit yang dialami itu. Bayangkanlah, kita saja orang besar sebesar ini, orang sudah tua dewasa, apabila diberi suatu kecemasan yang luar biasa, pasti akan membuat hidup kita tidak tenang. Apalagi anak bayi 16 bulan seperti itu, dengan kekerasan yang sering terjadi, sering dilakukan pada dirinya, pasti dia menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Dia tahu bahwa akan ada kekerasan lain yang akan dia hadapi, yang dia rasakan. Contohnya tadi, dia memegang kereta dengan begitu kuat, berarti itu menunjukkan bahwa saya akan menghadapi lagi ini kekerasan yang kemarin saya hadapi lagi. Jadi saya harus berusaha. Anak kecil itu akan mencoba untuk survive, bertahan dari kekerasan yang
diberikan pada dirinya. Rasa sakit mungkin yang masih sisa kemarin belum sembuh, kemudian dia harus menghadapi lagi. Mungkin dalam hatinya andai dia bisa berbicara, mungkin dia bilang, apalagi ya Tuhan, kekerasan apalagi, sakit apalagi yang harus saya rasakan. Dan itu menimbulkan rasa bersalah, walaupun kita jauh, kita bukan siapa-siapanya, kita tidak ada di tempat di mana kejadian itu berlangsung, kita tidak mengenal dia, tapi sebagai orang dewasa, rasa kemanusiaan, ada rasa bersalah pada diri kita, kenapa bisa jadi seperti itu, kenapa ada anak kecil yang bisa merasakan hal seperti itu. Kemana kita selama ini, kemana? Mungkin dia seandainya dia lebih memilih itu, lebih memilih berakhir daripada siksaan yang mungkin terus terjadi berlangsung. Kayaknya dia lebih memilih berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, akhiri saja semua ini, seandainya dia bisa berbicara seperti itu. Pemirsa, bahwa Jung In itu bukan cuma satu yang terjadi di sana di Korea. Masih banyak bayi-bayi, balita-balita yang memang tanpa kita sadari sudah mengalami hal yang sama. Jadi apa tugas kita? Tidak hanya sekedar menangis ketika hal itu sudah terjadi, kemudian meminta maaf, kemudian kita merasa kita mendoakan, itu wajib, tapi sebagai manusia, makhluk sosial, saya mengajak semuanya untuk lebih peka terhadap lingkungan, keadaan sekitar. Ketika kita melihat sesuatu yang mungkin mengarah ke hal-hal seperti itu, agar lebih sigap. Seperti kemarin kan di Jong In juga sudah 3 kali kayaknya dihubungi pihak kepolisian. Seandainya itu terjadi di lingkungan kita, jangan sampai kita menyerah, terus berusaha untuk memberikan bantuan dalam bentuk apa. Jangan sampai itu setelah terjadi, setelah meninggal baru kita sesali. Saya tidak habis pikir apa niat dia gitu loh, niat dia untuk mengadopsi anak itu, tapi menyiksa dia. Ya, saya punya anak 3 tahun, begitu manja, begitu lucu, dan ketika mulai dilahirkan itu kita jaga dengan sebaik-baiknya, bahkan digendong dengan guncangan yang keras sedikit aja kita takut gitu, tulang-tulangnya bakal kesleo atau terbentur. Dia tidak pernah minta dilahirkan, dia pernah. Tuhan menciptakan manusia itu dengan perasaan, dengan hati. Tapi ini masih bisa disebut manusia tidak, pemirsa? Masih bisa disebut manusia tidak? Orang yang menyiksa binatang saja, saya merasa itu sudah sangat-sangat biadab. Apalagi ini anak bayi, bukan orang besar, anak bayi. Apa keuntungan dia? Seandainya bisa berkata kasar gitu ya, pingin rasanya berkata-kata apa gitu untuk mengekspresikan bahwa dia itu bukan manusia. Hatinya sudah tertutup kayaknya, pemirsa. Sedangkan dia juga punya anak kecil. Seharusnya dia merasakan seorang ibu melahirkan anak itu sangat-sangat susah. Kalian tidak akan dapat keuntungan apapun dengan menyiksa anak bayi, siapapun itu, termasuk orang tua angkat Jong In. Tidak akan mendapat manfaat apapun. Tubuh dia yang hampir semuanya, tangan, kaki itu lebam itu bisa bengkak begitu karena lebam, dan itu pasti menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Saya sudah kehabisan kata-kata kayaknya untuk mengekspresikan bagaimana kata-kata apa yang lebih pantas, yang diterima, yang harus kita ucapkan buat kedua orang. Dan mungkin kita perlu mengawal semuanya, terutamanya orang-orang yang ada di Korea, teman-teman yang di Korea, kami mohon untuk tetap mengawal supaya mereka orang tua angkat itu bisa mendapatkan hukumannya. They will be punished. Mungkin masalah hukum kami kurang tahu ya, kami masih sangat awam masalah hukum. Jadi untuk orang-orang yang memang berkompeten di bidang hukum dimanapun kalian berada, apalagi di Korea, untuk selalu mungkin mengawal
kasus ini sampai orang tua yang itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Jangan sampai kepolisian Korea melakukan kesalahan kembali dengan tidak mengadili dan memberikan hukuman yang tepat. Bukti apalagi apakah mereka ingin melakukan kesalahan yang sama lagi dengan tidak menghukum kedua orang tua angkat Jung In itu? Polisi Korea berarti harus siap-siap menerima kemarahan dari masyarakat atau warga Korea. Bukan hanya Korea tapi Dunia. Ya, seperti itu. Oke guys, segitu aja pada video kali ini. Benar-benar melihat hati, sedih banget ya lihat CCTV kekerasan pada Jong In ini. Ya, bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Tak ada yang bisa kita lakukan lagi selain mendoakan Jong In. Kita yakin lah pasti dia udah bahagia di sana dan mengawal kasus ini sampai orang tua angkatnya Jong In benar-benar mendapatkan hukuman yang pantas. Bagi seandainya ada lagi pihak-pihak yang mempunyai CCTV ataupun bukti-bukti kekerasan, terus aja diviralkan buat supaya kasus Jong ini terus memanas dan akan mendapat perhatian dari seluruh dunia, sehingga akan mendorong kepolisian Korea untuk menyelesaikan kasus ini dengan secepatnya dan sebaik-baiknya. Semoga meningkatkan kesadaran para orang tua khususnya dan juga generasi muda, kita sebagai generasi muda yang nanti kita bakal menjadi orang tua. Pokoknya dari kasus Jong In ini kita harus mengambil pelajarannya. Dan saya mungkin sebagai seorang ibu, seorang perempuan ingin memberi pesan kepada anak-anak remaja, khususnya anak-anak perempuan dimanapun kalian berada. Kasus ini kenapa sampai Jong In bisa diadopsi oleh orang lain gitu ya. Salah satunya mungkin ya, bukan hanya Jong In. Banyak kasus terjadi orang tua memberikan anaknya, meninggalkan anaknya kepada orang lain karena faktor belum siap menjadi orang tua. Karena umur mungkin yang masih terlalu muda, karena faktor MBA, married by accident, atau bahkan tidak menikah dan kemudian hamil di luar nikah, sampai akhirnya mereka merasa belum siap untuk menjadi orang tua, dan anak yang terlanjur ada akhirnya dibuang seolah-olah anak itu sangat tidak berharga, padahal anak itu tidak pernah minta dilahirkan ke dunia ini. Maka untuk anak-anak wanita, remaja-remaja wanita yang ada di manapun kalian berada, jaga diri kalian, jangan percaya dengan mulut-mulut manis laki-laki, karena yang akan rugi kalian sendiri dan anak yang ada yang akan kalian lahirkan. Segitu aja. Pokoknya support terus Dika Chef Sales dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan khususnya video ini dan video-video tentang Jong In, aku berharap dari video ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga. Semoga dengan itu tidak ada Jong In lainnya di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Prepare your little gray cells. Persiapkan sel-sel kelabu kalian karena kita akan membahas kasus-kasus yang menarik di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Salam.